Halo teman-teman, udah pada nonton film Resident Evil yang kemarin nongol? Bukan yang 6 episode ya, yang di Netflix juga sama-sama di Netflix sih, sekarang lagi tayang. Tapi yang sebelumnya lagi, yang kedua terbaru lah istilahnya, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Itu judulnya. Udah pada nonton belum teman-teman? Saya sendiri kebetulan baru dapat kesempatan nonton kemarin sih, sebenarnya baru nyempetin nonton. Kenapa saya baru nonton sekarang ini, padahal filmnya udah nongol dari kapan-kapan ya, sebenarnya udah dari berapa waktu yang lalu. Nah, karena waktu dulu saya lihat trailernya kurang lebih ya gimana ya, kok special efeknya begini, terus ya ada faktor-faktor lainnya lah. Jadi kayaknya ya saya nggak terlalu anticipate lah sebenarnya kayaknya sama film Resident Evil Welcome to Raccoon City ini. Nah, akhirnya kemarin lagi ada waktu ya, saya coba deh nyempetin nonton di Netflix, soalnya nongol dan ya udah saya coba deh nyempetin waktu untuk nonton Resident Evil Welcome to Raccoon City ini. Nah, sebetulnya selain Resident Evil Welcome to Raccoon City ini, ada satu film Resident Evil lagi yang baru keluar, tapi jumlahnya itu 6 episode gitu. Jadi film seri yang jumlahnya 6 episode. Nah, saya agak susah nyempetin waktunya kalau 6 episode. Satu episodenya kan 1 jam, kurang lebih 1 jam lah, 40 sampai 60 menit. Nah, itu kurang lebih kan 5 sampai 6 jam harus menyediakan waktu. Nah, itu yang saya agak khawatir kurang sempat waktunya gitu. Jadi saya lihat durasinya kalau Resident Evil Welcome to Raccoon City bentuknya movie 1 sampai 2 jam ya, kira-kira 1 jam 40 menit lah ya kira-kira ya. Nah, jadi mungkin masih lebih sempat nontonnya, dan akhirnya kemarin saya coba juga sempetin nonton waktunya. Dan menurut saya ada satu hal dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City ini yang patut kita acungin jempol, adalah soal kesetiaannya pada sumber asli gamenya sebenarnya. Jadi kalau kita bandingin Resident Evil yang dulu-dulu, mungkin teman-teman terutama fansnya Resident Evil udah tahu lah ya, ini franchise yang udah lama banget, yang dari zaman kita itu mungkin kalau anak-anak kelahiran tahun 80-an yang dulu baru punya PlayStation 1 gitu. Jadi waktu zaman masih SMP baru dikasih PlayStation ya sama orang tua, atau beli sendiri mungkin kalau ada yang hebat. Nah, salah satu gamenya kebetulan kalau pengalaman saya yang saya mainin selain Final Fantasy waktu itu adalah Resident Evil gitu. Resident Evil 2 lah, saya nggak mainin yang satu, saya maininnya yang Resident Evil 2. Meskipun saya juga akhirnya gara-gara Resident Evil 2 itu jadi tertarik terus baca-baca ceritanya juga Resident Evil 1 kayak gimana, dan cerita itu sebenarnya adalah poin kuat ya kalau menurut saya ya dari game atau franchise Resident Evil ini gitu, dimana ada banyak karakter di sini yang terlibat ya. Ada Leon, Claire, Chris, Jill, Wesker, terus yang baru-baru juga ada lagi ya, ada si Ethan yang Resident Evil 7 dan seterusnya. Jadi karakternya juga banyak dan punya arc cerita masing-masing gitu. Kayak si Ada Wong misterius, terus si Carlos juga ya, keren juga, nggak kalah keren, dan seterusnya. Intinya cerita itu bagian yang paling kuat sih menurut saya ya, kalau dari Resident Evil, selain horornya ya, survival horornya. Poin cerita ini yang justru sebenarnya kalau teman-teman udah pada nonton Resident Evil yang sebelumnya yang dibintangi oleh Milla Jovovich yang memerankan karakter Alice, itu ceritanya justru nggak terlalu dipakai, malah dia milih untuk bikin cerita sendiri. Dan karakter-karakter Resident Evil yang di game itu nongol cuma sebagai karakter sampingan buat nemenin si Alice gitu dalam perjalanannya. Jadi cuma kayak pelengkap aja sih. Kayak misalkan si Jill di Resident Evil 2, terus si Carlos muncul di Resident Evil 3, terus si Claire di Resident Evil 4, si Chris juga Resident Evil 5, terus ada si Leon sama si Ada ya kalau nggak salah ya, Resident Evil 6 kalau nggak salah ya. Ini saking serinya banyak saya lupa persisnya timelinenya yang mana-mana dulu itu filmnya Resident Evil yang Milla Jovovich. Nah, di Resident Evil Welcome to Raccoon City ini kreatornya justru memilih untuk menempuh jalan yang berbeda, di mana mereka justru setia sama jalan cerita di sumber aslinya. Meskipun nggak setia-setia banget ya, masih ada beda-bedanya juga, tapi nggak terlalu ya, masih nuansa cerita yang di game itu masih kerasa kalau di Resident Evil Welcome to Raccoon City ini. Dan itu yang menurut saya satu hal yang perlu kita acungi jempol lah dari film ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya fatal banget dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City ini, di mana hal itu adalah casting. Leon, what have they done to Leon?
Teman-teman bisa lihat sendiri di sini Leon diperankan oleh Avan Jogia. Nah, saya nggak membicarakan kemampuan akting Avan Jogia atau gimana, tapi sebenarnya secara physically aja udah beda gitu, udah nggak ngikutin Leon yang di game. Nah, ini yang menurut saya kok nggak konsisten jadinya, kalau ceritanya mau ngikutin yang di game, tapi karakternya kok physicality-nya beda-beda gitu. 11-12 sama Leon sebenarnya si Jill juga kalau menurut saya beda juga tampilannya. Meskipun yang meranin Hannah John Kamen juga sebenarnya oke juga aktingnya, tapi ya beda gitu secara physically, ya Jill yang di game beda dengan Jill yang ini gitu. Nah, tidak berhenti di situ, karakterisasi yang diberikan ke Leon ini agak kasihan juga sih menurut saya, Leonnya di sini ya. Kalau di game itu meskipun dia rookie tapi sebenarnya dia masih punya karakter ya, kelihatannya masih oke lah ya, masih dapat diandalkan, reliable dan seterusnya. Kalau di film ini Leon bener-bener seperti polisi pemula ya, meskipun sama-sama ya, kalau di game juga kan baru masuk RPD ceritanya di Resident Evil 2. Nah, di sini juga dia baru pindah gitu ke Raccoon Police Department. Tapi dia bener-bener kayak amatir gitu, berapa kali ditolongin sama si Claire, terus berapa kali juga dia kayak melakukan kesalahan pemula, lagi lari dikejar liker bisa tiba-tiba jatuh, harus ditolongin si Claire lagi. Jadi buat para penggemar Leon, mendingan turunkan dulu ekspektasi kalian buat film ini ya. Selebihnya menurut saya kalau secara fisik castingnya lumayan oke-oke, mirip-mirip kayak si Claire diperankan sama kayak Scott Delario, terus si Chris diperankan sama Robbie Amell, ya lumayan mirip lah, oke lah, nggak terlalu jadi poin yang gimana-gimana banget ya. Jadi itu pendapat pribadi saya soal film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Meskipun ratingnya di IMDb juga nggak bagus-bagus banget ya teman-teman, dan secara special effect juga ya mungkin budgetnya seadanya, dan terlepas masalah casting yang tadi, kalau teman-teman bisa lupain masalah casting Leon sama Jill, ya mungkin film ini masih bisa dinikmati lah buat teman-teman ya, kalau teman-teman bisa melupakan fakta-fakta itu tadi ya. Nah teman-teman gimana, terutama yang udah pada nonton, ketik pendapatnya di kolom komentar ya. Semoga menambah wawasan. Thank you.